Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, dipertemukannya kita lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keistiqomahan yang ada. Maka hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan telah mendengar di dalam Al-Qur'an tentang pengetahuan tentang ilmu ruh. Sesuai dengan Al-Qur'an itu yang dikatakan artinya, wahai Muhammad, ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku, dan tidaklah engkau diberikan ilmunya kecuali sedikit, illa qalil. Maka qalil di sini sedikit di sini maksudnya sedikit bagi sedikitnya Allah, menurut Allah. Sedikit menurut Allah, ilmu yang sedikit menurut Allah itu sudah bagaikan seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Itu ilmu qalil, ilmu yang sedikit. Makanya hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga tahu asbabun nuzulnya ayat itu turun ketika Yahudi yang zalim ingin bertanya kepada Nabi, maka tidak diberikan jawabannya. Maka Nabi tetap memberikan ilmu ruh itu kepada sahabat-sahabatnya, turun kepada tabi'in, kepada ulama warasatul anbiya. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maka pahamilah ketika unsur-unsur yang kita mengkaji dua daripada unsur, kalau kita ambil ilmu yang dua, artinya tubuh kita dengan rohani kita, atau jasmani kita dengan rohani kita. Nah, maka itu perjalanan yang paling singkat, simple. Artinya ada Ahmad, ada Muhammad. Itu toriko yang paling simpel dan tidak berbelit-belit, jasmani rohani, Ahmad wa Muhammad. Maka di dalam bahasa Arab yang sebenarnya di dalam ini kan diambil dari kata bahasa Arab ya, ar-ruh, ruaha. Nah, itu dikatakan banyak tafsirannya. Jadi ruh itu ada mengatakan hembusan Allah, ada mengatakan sifat Allah, ada yang mengatakan nurullah, artinya nurnya Allah yang dihembuskan. Nah, ada yang begitu. Ada juga yang mengatakan nur Ahmad. Macam-macam. Kalau bahasa Indonesia itu nyawa biasanya, atau ruh juga dipanggilkannya. Kalau secara bahasa Inggris spirit. Kalau secara umum ada yang mengatakan energi kehidupan, energi yang memberi kehidupan, atau daya spirit, atau daya kekuatan yang memberi kehidupan. Jadi adalah daya kehidupan yang akan kembali kepada asalnya, yaitu sir, yaitu zat mutlak, yaitu Allah. Maka seluruh unsur jati diri manusia itu biasanya ruhani itu harusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembalinya itu ya sekarang. Apa yang kembali itu? Ruh itu harus dikembalikan sekarang. Dikembalikannya kemana? Keluar diri kah? Ke dalam diri kah? Tidak. Dileburkan. Ruhani itu yang bernama Ahmad itu dileburkan. Dihilangkan mimnya menjadi ahad. Nah, itu dipulangkan ke ahad. Didudukkan di akunya zat. Tapi sebelumnya itu jiwa itu dulu harus masuk ke pintu gerbang Ahmad. Jadi Muhammad Zohir ini, Muhammad Zohir yang Muhammad Muhaddas atau Adam atau ini yang mempunyai jiwa ini yang harus dihantarkan, dileburkan kepada Ahmad, Ruhullah. Nah, roh idofi itu. Nah, kemudian roh idofi ini atau Ahmad ini itu lebur lagi kepada ahad, lebur kepada zat Allah, lebur kepada rahasia, sehingga yang ada hanya rahasia. Maka rahasia ini nur Tuhan yang bernama Allah. Nah, sementara kita tahu nur Tuhan itu tiada lain daripada Tuhan itu sendiri. Namun jangan katakan, jangan dikalamkan. Hakikatnya dia juga. Maka hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tak memulangkan daripada hakullah
amanah daripada Allah itu sekarang, maka itulah orang-orang yang sebenarnya menzolimi dirinya sendiri. Dia akan menyiksa nanti jiwanya kelak di alam barzah, menunggu selama mungkin untuk terjadinya hari kebangkitan atau yaumul masyar, yaumul akhirat. Jadi secara hakikatnya memang di sini sekarang kubur di sini, alam barzah hakikatnya di diri. Kemudian alam kubur juga di diri, ya, termasuk alam barzah ya, maksudnya itu. Kemudian termasuk daripada yaumul masyar, kemudian surga neraka dan sebagainya, yaumul hisab, yaumul mizan, siratal mustaqim, surga neraka dan sebagainya itu kan ada sekarang. Itu secara hakikat. Namun secara kenyataan tetap ada, cuma jangan menghayal. Jangan menghayal. Dan surga itu dikatakan jannah, taman-taman. Nah, di situ jangan dikiaskan dengan hanya menurut syariat saja, tapi hakikat. Jangan juga tentang syariat karena memang itu benar, ada kenyataannya. Namun kita tidak tahu kenyataannya bagaimana. Maka begitu tadi, kembali lagi, Ahmad itu, Ruhullah itu sebenarnya tiada berupah. Zatnya, artinya wujudnya itu tidak berupah. Laisa kamitslihi syai'. Namun ketika Ahmad ini, ruh ini masuk ke dalam ubun-ubun sampai nasab kepada batang tubuh, bentuknya seperti batang tubuh itu. Sama seperti air yang kita tuang ke dalam gelas. Bagaimana bentuknya gelas itu, maka begitu juga bentuknya. Maka ini semua adalah perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Allah untuk bisa kita membaca ayat-ayat kauniyah itu. Alam-alam semesta, alam diri itu dibaca itu, apa maksudnya ini, apa maksudnya. Maka hadirin Allah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, roh idofi itu adalah Ahmad, zat sifat, roh idofi, wujud idofi. Maka itulah nyawa Muhammad, nyawa orang-orang mukmin, hakikat Muhammad. Maka kenyataan roh idofi itu kenyataannya daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang bernama Allah, zat mutlak, zat maha suci, nur ilahiyah, itu Roh Kudus. Itu yang bernama Allah. Kemudian tajalli bernyata kepada roh idofi daripada roh Kudus. Nah, roh idofi ini itu sifat hayat. Jadi roh idofi ini tajalli daripada maha suci, dari yang hayyul qayyum itu, yang hayyu, al hayyu, zat hayyun. Kalau yang ini zat sifat, zat hayat. Kalau roh idofi itu zat hayat, atau Ahmad itu. Ahmad Ruhullah itu roh idofi. Jadi bukan zat mutlak tapi zat sifat. Artinya zat sifat itu zat yang disifati. Tapi kalau roh suci atau roh kudus itu zat mutlak, zat semata-mata, martabatnya ahadiyah. Maka roh kudus itu tidak ditiupkan kepada makhluk. Yang ditiupkan itu adalah roh idofi. Itu yang ditiupkan, itu yang dihembuskan. Kata-katanya dihembuskan, ya, bukan roh kudus yang dihembuskan. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, roh idofi itu adalah Ahmad. Kalau di sifat ma'ani itu adalah hayat, ilmu, qudrah, iradah, sama basar kalam, itu Ahmad, roh idofi. Nah, roh idofi ini mirip persis dengan roh jasmani ini. Mirip sekali. Tidak ada bedanya. Serupa namun tidak sama memang. Tidak sama memang, tapi serupa. Seperti ini. Seperti ini. Bercermin. Seperti kita dengan bayangan kita. Ini jasad kita dengan bayangan itu serupa. Bentuknya sama. Tapi mau dibilang sama, tidak sama. Palsu asli. Jadi wujud asli. Itu yang di dalam. Maka ketika kita membuka mulut kita, dia itu dia membuka juga mulutnya, menunjuk dia, menunjuk juga. Tapi ini kan palsu, ini palsu, ini si rahmat itu yang di dalam itu kan palsu. Yang aslinya adalah
yang memandang. Yang memandang itulah Ahmad, yang memandang itulah basornya Allah Ta'ala. Basor itu Ahmad, Rasulullah itu Rasulullah hakikat maksudnya. Jangan sampai salah paham. Nah, ini yang Ahmad. Ahmad itu yang sifat Allah itu qadim. Kecuali sifat baharu, yang bernama Nur Muhammad itu, Nur Muhammad Dhahir, itu adalah makhluk. Nah, makhluk itu yang sudah berbentuk nyata, kelihatan dengan mata kasar. Sementara Ahmad tidak ada bentuknya, tapi berupa insan sesuai dengan wadahnya yang dihembuskan kemana-mana. Ke wadahnya ke wadahnya babi ya jadi babi, ke wadahnya anjing ya jadi anjing, ke wadahnya jerapah ya jadi jerapah, ke wadahnya singa ya jadi singa dia. Itu roh idhofi itu yang dihembuskan itu, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Itu yang bernama ismuhu Ahmad. Itu yang dihembuskan roh idhofi, bukan Roh Kudus. Makanya kedudukan Roh Kudus itu kedudukannya ya bukan tempat, kedudukannya itu ada pada pusar, di dalam pusar itu. Di dalam pusar tubuh kosong, maha suci, tubuh la ta'yin, tubuh ahadiyah, tubuh zat mutlak. Bukan berarti ada di dalam, kan? Itu kedudukan zat mutlak, zat suci. Kalau kedudukan daripada roh idhofi taulah tuh, yang naik turun. Itu Ahmad. Yang naik turun tuh. Nyawa yang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh roh muqayyad namanya. Tapi sebenarnya satu aja dari zat mutlak. Kemudian menjadi roh idhofi. Baru ke roh muqayyad. Banyak macam-macam di tarekat-tarekat lainnya, ada yang 9 ruh, ada yang 7 ruh, ada yang 4 ruh, terserah. Yang penting taulah, yang paling intinya itu sebenarnya itu. Intinya itu adalah jasmani rohani. Jasmani rohani. Maksudnya jasmani rohani itu Muhammad Ahmad. Artinya rohani yang dimaksud ini roh idhofi dengan roh jasmani. Roh idhofi dengan roh jasmani. Roh idhofi itu Ahmad, roh jasmani itu Muhammad. Nah, batinnya Ahmad itu Roh Kudus, zat mutlak. Selesai. Tubuh, nyawa, rahasia. 3 yang tidak berlainan. Allahu Nur Muhammad. 2 yang tak terpisah. Tuhan dengan hamba. Allah Nur Muhammad. 3 tak berlainan. Tubuh, nyawa, rahasia. Atau mengatakan Allah Ahmad Muhammad, atau mengatakan Muhammad Rasul Allah, Allah Rasul Muhammad. Perhatikan loh ya, Rasul secara hakikat yang kita maksud. Itu. Jadi itu memang faktanya hadirin. Jadi yang dipandang ketika sholat itu bukanlah kita yang memandang. Yang dipandang ketika mendirikan sholat itu Allah yang memandang dirinya. Allah memandang dirinya. Allah rahasia memandang nyawa. Rahasia memandang Ahmad. Ahad memandang Ahmad. Jadi rahasia memandang kepada Ahmad. Ahmad yang mana? Rasulullah. Rasulullah yang mana? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nyata tidak pada diri Rasulullah? Nyata. Itu yang dipandang sholat, bukan ini. Cuma untuk melihat Rasulullah secara bernampak melalui bayangannya. Bayangan saja wujud majasi ini, bukan ini yang disaksikan sebenarnya. Ahmad Nur Muhammad yang itu, yang Ahmad itu, cuma Ahmad ya harus melihat dirinya melalui cermin tuh. Artinya melihat bayangannya itu. Melalui bayangannya itu dia bisa melihat.
Misal kalau kita itu zaman dulu belum ada cermin, melihat di air, melihat di air atau melihat di kuku atau melihat di mata temannya atau mata daripada gurunya. Di situ kan bisa bercermin dia. Dulu ndak ada cermin, Pak. Caranya bercermin dulu melihat mata di dalam mata itu dia bisa bercermin. Oh, itu maksudnya. Tapi bukan itu yang disaksikan, bukan ininya. Nah, yang Ahmad. Jadi sir atau zat mutlak yang bernama Allah itu, yang maha suci itu memandang dirinya sendiri, sifatnya Ahmad Rasulullah. Nah, mungkin begitu saudara-saudara. Lebih dan kurangnya pertemuan kita mudah-mudahan selalu dalam praktek dan terus konsisten. Pesan kita jangan sampai, ingat-ingat terus pesan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kan. Siapa tahu bisa menjadi pengingat, alarm lah. Kata-kata ini jangan lupa sadar lebih dari 5 menit. Tuh, pegang itu. Ingat kata-kata itu. Bayangkan wajahku. Jadi ingat kata-kata itu, jangan lupa sadar kepada Allah dan Rasulullah dalam lebih dari 5 menit. Nah, ini hanya kata-kata motivasi, semangat. Tapi ya namanya ini kan ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu yang mujahadah dengan kudrah iradah Allah. Semua kembali lagi kepada waridnya. Jangan sampai kita ini pakai nafsu anania, yang ingin ini, yang ingin hebat, yang ini enggak. Pokoknya semakin habis, semakin banyak yang hilang dari diri kemakhlukan kita. Itu saja. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.